kalau memang pimpinan OPD sendiri tidak hadir, maka tentu kami akan berpikir apakah ini nanti bisa masuk di Propemperda 2023 atau bisa kita keluarkan dari ini. Kalau mereka tidak hadir, otomatis kita keluar, karena kita tidak mau nanti sudah ditetapkan dalam Propemperda 2023 lalu mereka tidak punya aktivitas apa-apa. Bertempat di ruangan Komisi 1 DPRD Kabupaten Kupang, Bapemperda melakukan rapat bersama dengan pimpinan organisasi perangkat daerah guna membahas rencana Propemperda tahun 2023. Rapat berlangsung pada hari Rabu 26 Oktober 2022 dipimpin oleh Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Kupang Albert Lorolau. Terlihat sebagian besar pimpinan OPD tidak turut hadir. Selengkapnya simak penjelasan Albert Lorolau berikut ini. Sebagai Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Kupang, apa komentar Bapak terkait dengan rapat hari ini? Yang pertama bahwa rapat hari ini untuk membahas, membicarakan daftar usulan Bapemperda yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah kepada lembaga DPRD Kabupaten Kupang melalui surat nomor BU 180 tanggal 19 September 2022, di mana dari daftar usulan ini ada 22 usulan ranperda, dan dari 22 ranperda yang diusulkan oleh pemerintah daerah tadi kita sudah membahas satu persatu, dan tentu dari 21 ranperda ini kita sudah putuskan sesuai hasil rapat tadi bahwa 22 ranperda akan diusulkan kepada pimpinan untuk ditetapkan dalam paripurna DPR. Sementara satu ranperda itu sudah diputuskan masuk dalam Propemperda tahun 2022. Sehingga kami tidak akomodir lagi untuk Propemperda 2020. Itu perda apa? Ranperda yang kita drop itu ialah rencana ranperda tentang rencana detail tata ruang kawasan khusus Teluk Kupang. Memang ini sudah ditetapkan dalam Propemperda 2022. Dan karena itu tadi kita minta kesiapan daripada BP4D Kabupaten Kupang untuk sesegera mungkin menyelesaikan rancangannya untuk dilimpahkan ke DPRD Kabupaten Kupang untuk dibahas dan ditetapkan dalam menjadi peraturan daerah. Kemudian apabila nanti di dalam kurun waktu berapa bulan ini mereka tidak mampu untuk menyelesaikan rancangannya, maka supaya bisa diakomodir di 2023 akan diusulkan kembali, karena tidak bisa seenaknya untuk sudah diputuskan di 2022 terus dia masuk lagi 2023. Nah, kemudian dari semua ranperda yang telah diajukan itu memang terdapat beberapa ranperda yang sudah materinya sudah siap, rancangannya sudah siap, tetapi karena ada berbagai perubahan regulasi sehingga kita putuskan hari ini untuk kembalikan kepada pimpinan OPD untuk melakukan perbaikan-perbaikan ya sesuai dengan regulasi-regulasi yang terbaru. Itu ranperda apa? Sehingga tidak bertentangan. Itu yang pertama itu menyangkut dengan
Yang pertama menyangkut dengan sistem kesehatan daerah. Ini ramperdanya mereka sudah siapkan, tetapi karena ada regulasi baru yang tidak sesuai lagi, dan karena ramperda ini juga sudah diusulkan dari tahun 2017, maka dengan sendirinya perlu ada perbaikan-perbaikan. Setelah mereka lakukan perbaikan-perbaikan, baru mereka ajukan kembali ke lembaga DPRD untuk dilakukan pembahasan dan penetapan. Itu yang pertama. Yang kedua juga ramperda tentang retribusi pelayanan kesehatan. Retribusi pelayanan kesehatan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Omnibus Law ini, maka tentu harus tidak berdiri sendiri. Retribusi tidak berdiri sendiri, tapi akan disatukan dengan perda-perda yang ada kaitan dengan pungutan-pungutan atau retribusi daerah. Nah, dan yang terakhir ialah bahwa bagi OPD yang tidak hadir hari ini, kita akan mengundang kembali untuk kita meminta kesiapan mereka dan menjelaskan kepada kita urgensi daripada ramperda yang mereka ajukan. Itu menjadi keharusan. Sejauh mana urgensi daripada ramperda yang mereka ajukan kepada lembaga DPRD, itu harus mereka menjelaskan secara mendetail, sehingga kita bisa memahami apakah memang ramperda ini sangat dibutuhkan atau jangan sampai memang belum menjadi prioritas gitu. Tapi dari sekian ramperda yang diusulkan sebanyak 21 ini, saya kira semuanya karena demi kepentingan masyarakat Kabupaten Kupang, maka kita berharap, DPRD berharap bahwa paling tidak sebagian besar ramperda ini akan diselesaikan pada tahun 2023 sesuai dengan kesiapan percepatan daripada OPD yang menyiapkan materinya. Saya kira intinya di situ. Bapak, ini kan waktu sangat mepet. Apakah Bapak optimis mereka dapat melengkapi hal terkait? Memang ada beberapa yang menyatakan mereka siap, ya. Tetapi ini jujur saja, tinggal beberapa. Saya anggap bahwa tinggal 1 bulan lagi, sehingga kita harapkan bahwa kalau memang mereka optimis untuk khususnya ramperda menyangkut dengan rencana detail tata ruang kawasan ekonomi khusus Teluk Kupang ini, mereka harus secara maraton mereka berkomunikasi dengan tim penyusun sehingga ramperda ini bisa rancangannya disiapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sebab kalau tidak, maka konsekuensinya akan dia bukan ditetapkan di 2022, tetapi dia akan masuk pada penetapan di tahun 2023 akan datang. Bapak, ini pada rapat hari ini terlihat ini pimpinan OPD banyak tidak hadir, Pak. Ini perlu ada penegasan karena hari ini sangat penting ramperda ini. Penegasan seperti apa terhadap pimpinan OPD supaya kedepannya mereka proaktif dalam rapat? Baik, saya kira begini. Yang pertama bahwa tentu kita akan bersurat kepada Pak Bupati untuk memerintahkan mereka pimpinan OPD untuk menghadiri pertemuan yang akan kita lanjutkan pada beberapa waktu yang akan datang. Yang kedua, bahwa kalau memang pimpinan OPD sendiri tidak hadir, maka tentu kami akan berpikir apakah ini nanti bisa masuk di 2024
Propemperda 2023 atau bisa kita keluarkan dari ini. Kalau mereka tidak hadir, otomatis kita keluar karena kita tidak mau nanti sudah ditetapkan dalam Propemperda 2023 lalu mereka tidak punya aktivitas apa-apa. Nah, begitu. Sehingga saya berharap di pertemuan yang akan datang ini khusus bagi pimpinan OPD yang tidak hadir, saya minta kesiapannya untuk mereka segera melakukan persiapan khususnya materi tentang rancangan perwakilan daerah yang mereka ajukan. Saya kira itu. Mungkin ada hal lain yang Bapak akan sampaikan saat ini terkait dengan pelayanan terhadap publik dari DPRD Kabupaten Kupang ke depannya. Begini, yang pertama dari Ramperda yang ada kita akan prioritas perda-perda yang ada kaitan dengan PAD, ya, terutama perda menyangkut dengan pariwisata daerah. Kita akan menjadi prioritas karena bagaimanapun juga pemerintah perlu ada pemasukan gitu, sehingga perda-perda yang ada kaitan dengan pemasukan daerah, penerimaan daerah itu menjadi prioritas kita. Nah, saya kira itu. Kalau kita tidak ada komitmen maka anggaran tersedia juga pasti lewat ini. Saya kira sehingga nantinya tidak ada hambatan ketika kita mengajukan perda yang ada untuk diproses lebih lanjut. Dan